Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yahasa Moniwarubu. Hari ini saya akan ingin membagikan berbagi refleksi saya dari modul 3 tentang etika dan keterbatasan dan kecerdasan artifisial. Di era globalisasi ini, kemampuan membuat kode dan membangun sistem AI menjadi semakin penting. Tapi lebih penting dari sekedar kecanggihan teknologi. Kita harus juga memikirkan dampak sosial, etika, dan batas-batas yang perlu kita dalam modul ini membuka mata saya bahwa teknologi bukan hanya soal logika dan efisiensi, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan. Di mana etika dalam konteks coding dan AI bukan hanya soal benar atau salah secara hukum. Etika di sini menyangkut keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan privasi. Misalnya, apakah sistem yang kita buat akan merugikan kelompok tertentu karena bias data? Atau apakah pengguna memahami bagaimana keputusan AI dibuat? Atau juga apakah kita sebagai pengembang bertanggung jawab atas dampak sistem yang kita rancang? Saya belajar dari setiap kode memiliki konsekuensi ketika kita menulis algoritma untuk merekomendasikan konten, menyaring pelamar kerja, atau bahkan mendeteksi wajah. Kita sedang membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan orang lain. Salah satu hal yang sangat menonjol di modul ini tentang bias dalam AI. AI belajar dari data, tapi data yang kita punya tidak selalu netral. Contoh nyata, sebuah sistem AI untuk rekrutmen ternyata lebih sering memilih kandidat laki-laki karena data masa lalu menunjukkan dominasi laki-laki di posisi itu. Aplikasi pengenal wajah yang gagal mengenali wajah orang dengan kulit gelap karena datanya mayoritas berasal dari wajah yang berkulit terang. Ini menunjukkan bahwa jika kita tidak berhati-hati, sistem kita bisa mengabadikan ketidakadilan sosial yang ada. Jadi bukan hanya bisa atau tidak, tapi harus atau tidak. Dalam keterbatasan AI, kita sering menganggap AI itu pintar, tapi hanya cerdas dalam konteks data yang dia pelajari. Keterbatasannya antara lain tidak bisa memahami konteks, budaya, atau emosi manusia, tidak mampu menentukan nilai moral, dan tidak tahu kebenaran universal. Contohnya mungkin AI ini bisa menulis puisi atau membuat musik, tapi dia tidak tahu arti dari puisi itu.
Atau lain dalam pengadilan, ia bisa menganalisis pola hukuman, tetapi ia tidak bisa merasakan keadilan serta manusiawi. Itulah sebabnya keputusan penting tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada AI dan merupakan tanggung jawab pengembang. Dalam modul ini menekankan pentingnya peran kita sebagai pengembang yang etis. Beberapa tanggung jawab yang saya pelajari. Yang pertamanya, meninjau ulang data secara kritis. Apakah mewakili semua kelompok? Dan yang kedua itu adalah merupakan transparansi, di mana pengguna berhak tahu bagaimana sistem bekerja. Membatasi penggunaan semua hal perlu diotomatisasi. Mungkin juga menolak proyek yang berisiko merugikan masyarakat, bahkan jika secara teknis bisa dikerjakan. Etika bukan penghalang inovasi. Etika adalah kompas agar inovasi tetap bermanfaat. Dalam pelatihan ini membuat saya berpikir, saya tidak ingin hanya jadi orang yang bisa ngoding atau bisa bikin AI. Saya ingin jadi bagian dari sosial yang membangun sistem yang adil, terbuka dan bertanggung jawab. Saya jadi lebih berhati-hati dalam memilih data, menulis logika dan mempertimbangkan siapa yang berdampak teknologi yang saya buat. Semakin canggih teknologi, semakin besar juga tanggung jawab moral kita. Dan sebagai kata penutup dari saya, di mana saya percaya bahwa masa depan teknologi yang sangat bergantung pada bagaimana kita menanamkan nilai-nilai etika sejak awal proses pengembangan. Mari kita bukan hanya jadi pengguna atau pembuat teknologi, tapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan di balik teknologi itu. Dalam hal itu, saya juga berterima kasih kepada pembimbing, narasumber, dan pihak lain, baik itu dinas maupun pihak yang menyelenggara daripada pelatihan yang sedang kami lakukan ini. Di mana dalam kehidupan kami sehari-hari mungkin kami sering melakukan yang namanya kegiatan coding. Tetapi tanpa sadar kami bahwa telah kami lakukan yang namanya coding. Dalam hal itu perlulah dilakukan sejak dini, sejak anak-anak, karena di bangku SD itu adalah merupakan satu generasi penerus, bahwa mereka nanti yang melakukan sebagai pengguna, pengembang, dan pemanfaat daripada coding dalam perkembangan pada abad yang ke-21 ini. Itulah refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, salam dari saya.